Halo semuanya, jumpa lagi di Happy Five Family. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan ke bandara untuk melihat update terbaru mengenai naik pesawat saat new normal. Jadi ikuti terus videonya. Teman-teman, ke bandara kali ini saya belum membawa surat rapid test antigen. Maka dari itu saya akan rapid test antigen di klinik dekat rumah supaya saya tidak ketinggalan pesawat lagi. Yuk kita mau ambil tes. Nah, daftarnya. Nih klinik dekat rumah saya. Oh, sini. Oke. Kita ambil dulu. Kita mau tes. Mbak, kalau mau rapid test antigen berapa lama jadinya? Kurang lebih 30 menit. Oke deh. Yuk kita mau tes dulu. Ini berapa lubang? 2, kanan kiri. Yang boleh satu ya Mbak? Nanti dicek dulu ya Pak, kalau memang satu udah cukup. Oh, ini 2 lubang. Ya. Seringnya. Sudah pernah Pak? Bisa Sering Mbak, karena mau mandir. Masih ingat ya berarti rasanya? Sure. Saya berlakunya cuma 2 hari soalnya, jadi kalau misalnya saya datang ke sini hari Kamis itu, kalau balik hari Minggu harus tes lagi. Iya. Cuma 2 kali 24 jam soalnya. Ya. Bapak Sularto ya? Ya. Ada sinus nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada ya? Bisa ya. Kalau ada kenapa emang? Kalau ada lebih baik dihindari. Jadi misalkan sinusnya di kanan, kita masukkan yang kiri. Ini kemarin kanan, sekarang di kanan aja deh. Coba kanan ya. Iya, ini baru bang nih. Dicoba satu dulu, kalau satu cukup, kalau satu aja. Kalau gitu dua-duanya. Dulunya tegak Pak. Oh, tegak. Tegak tapi kepalanya Oh iya, ini satu. Maaf ya Bang, tarik nafas. Oh iya Pak. Udah Mbak, ikut ya. Udah. Ya, makasih. Masih ada 30 menit. Ya, makasih Mbak. Oke. Aduh, ambil sampel. Teman-teman, saya sudah dalam perjalanan menuju bandara. Tadi sudah tes, hasilnya negatif dan sekarang saja bandara. Pada kesempatan kali ini sambil jalan kita memanfaatkan waktu untuk tanya jawab. Saya sudah mengingat beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Pertanyaan pertama, ada berapa jenis tes untuk naik pesawat saat new normal atau saat pandemi? Itu ada 3 jenis tes. Pertama adalah PCR swab. PCR swab itu adalah tes yang metode pengambilan sampelnya di swab lubang hidung dan lubang tenggorok. Tes ini lebih lama dan tes ini lebih mahal. Yang kedua adalah rapid test antigen. Rapid test antigen itu adalah metode pengambilan tes dengan swab di lubang hidung. Itu bisa 1 hidung, bisa 2 hidung. Yang ketiga rapid test antibody. Rapid test antibody itu adalah pengambilan tes COVID-19 dengan sampel adalah setetes darah. Metode pengambilan darah. Itu pertanyaan pertama. Yang saya tanyain lagi, boleh nggak kita tes di luar bandara dan apa harus di bandara? Itu terserah teman-teman. Jadi boleh tes di luar bandara, boleh juga tes di area bandara. Seperti tes di terminal 2, tes di terminal 3 itu boleh. Atau teman-teman membawa bukti tes dari rumah, tesnya suratnya dibawa ke bandara, divalidasi di bandara. Jadi boleh tes di bandara, boleh tes di luar. Terus pertanyaan yang paling banyak lagi,
e-hack itu berlaku buat berapa sih? Maksudnya misalnya satu keluarga e-hacknya berapa kalau bepergian? Itu berlaku satu e-hack, satu barcode, satu penumpang satu barcode. Jadi misalnya kalau teman-teman pergi berlima, itu barcode-nya harus 5. Kalau pergi berenam, barcode harus 6. Artinya satu barcode untuk satu penumpang, ya. Jadi cara bikinnya nanti ada tutorialnya ya, di atas sini nanti ya. Dilihat di atas. Jadi kalau misalnya HP-nya satu gimana? Kalau HP-nya satu, caranya teman-teman bikin email. Jadi bikin email, misalnya anaknya dibikin email, bapaknya bikin email sendiri, ibunya bikin email sendiri untuk ngisi. Terus kalau nggak punya NIK gimana? Itu NIK itu sekarang setiap orang lahir pasti ada NIK teman-teman. Melihatnya adalah di kartu keluarga, jadi semua ada NIK-nya. Itu pertanyaan ketiga. Terus pertanyaan keempat yang sering ditanyain itu, keempat itu yang paling banyak itu kalau transit gimana? Nah, kalau transit itu e-hack-nya itu tetap di-scan di bandara tujuan akhir. Jadi di tengah-tengah enggak. Jadi misalnya dari Jakarta dari Sulawesi mau ke Medan deh, Makassar ke Medan tuh pasti transit di Jakarta kan. Itu e-hack-nya tidak di-scan di Jakarta tapi di-scan terakhir di tujuan akhir yaitu di Medan. Nah, ini yang paling sering nih. Ini sebenarnya masalah juga ini. Anak-anak sebenarnya boleh rapid antigen nggak sih? Kalau menurut surat edaran Satgas Covid Nasional nomor 3 tahun 2021 ya teman-teman. Jadi syarat perjalanan ini semua diatur di surat keputusan Satgas Covid-19 nomor 3 tahun 2021. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak perlu rapid test antigen. Dan sebenarnya tidak ada aturan juga harus rapid test antibody. Tapi pada prakteknya anak-anak di bawah 12 tahun harus tetap tes rapid test antibody yang diambil darahnya. Tapi ada juga kemarin subscriber itu bercerita bahwa anak-anaknya dia disuruh rapid test antigen. Makanya kalau saya ditanya sama teman-teman semua, anak-anak di bawah 12 tahun gimana? Saya sarankan untuk rapid test antibody. Karena kalau tidak seperti itu nanti menjadi kendala dalam perjalanan. Oke teman-teman, saya sudah mau sampai di bandara. Ikuti terus vlog ini. Jangan lupa tekan jempol ke atas like apabila suka. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, karena subscribe itu gratis. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan ikuti terus vlog ini ya. Oke teman-teman semua, kita sudah di Terminal 2. Hari ini saya naik pesawat Lion Air, jadi saya harus di Terminal 2. Kalau Citylink dan Garuda itu ada di Terminal 3. Ini di sini ada Thermoscan. Ya, suhu saya di angka 6,3. Siapkan suratnya, validasi. Jadi tadi ada tulisan teman-teman, anak-anak di bawah 5 tahun tidak perlu rapid test antigen dan tidak perlu swab PCR. Tapi tidak dijelaskan apakah anak-anak di bawah 5 tahun itu tidak perlu antibody, karena masih ada juga yang antibody. Oke, ikuti terus vlog ini, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe apabila belum. Dan ikuti perjalanan saya, oke? Itu di depan tempat validasinya. Nih aturannya, yang wajib swab PCR. Pontianak dan Pasar Bali wajib. Balikpapan, Mbak. Pesawatnya apa, Pak? Lion. Pesawatnya Lion, Pak. Pesawatnya Lion. Makasih ya, Mbak. Iya.
Oke teman-teman, ini sudah divalidasi, sudah dicap. Nah, ini namanya valid ya intinya. Oke, kita langsung ketemu aja nanti di Balikpapan ya. Sampai jumpa di Balikpapan. Ikuti terus vlog ini, jangan lupa like dan subscribe teman-teman apabila belum like dan subscribe. Ini ada termogan lagi, 36,4 sekarang saya. Oke, sampai jumpa di Balikpapan. Oke teman-teman semua, saya sudah berada di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan. Dan saatnya sekarang kita harus membuka barcode yang telah kita isi. Ini barcode-nya seperti ini. Barcode ini untuk di-scan di depan ya teman-teman ya. Nah. Data manual sebelah kiri. Nih. Nah, ini yang sebelum mengisi ke kiri, sudah mengisi ke kanan. Karena saya sudah mengisi, saya ke kanan. Saya mau scan. Kalau belum ya diisi manual seperti itu, diisi pakai ballpoint. Isi pakai ballpoint kan. Satu. Scan ya, Mbak. Oke, makasih, Mbak. Oke, teman-teman semua, dengan di scan-nya barcode IHAC tadi, maka berakhir pula video kali ini mengenai syarat penerbangan saat new normal. Dan di dalam video ini terdapat update aturan baru mengenai syarat anak naik pesawat dengan rapid test antigen atau PCR swab. Jadi anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak perlu rapid test antigen dan tidak perlu PCR swab. Oke teman-teman, jangan lupa like atau tekan jempol ke atas apabila suka dengan video ini atau video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ke channel ini apabila belum subscribe. Sampai ketemu di video Happy Five Family selanjutnya. Oke, bye bye teman-teman.